Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Dea Putri Ananda Daulay. Saya mahasiswa ahli jenjang jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes RI Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengeluaran air susu ibu. Nah, sebelumnya like, comment, and share video saya ya, dan ditonton ya sampai habis, oke? Proses pengeluaran susu ibu. Tahu nggak sih bun, ASI itu penting banget untuk si buah hati bunda. Jadi di sini bunda wajib tahu dong gimana mekanisme pengeluaran ASI tersebut dan bagaimana sih agar produksi ASI bunda itu lancar dan menghasilkan ASI yang banyak. Yuk kita simak video ini terus ya. Sewaktu bayi menghisap puting areola ibu, maka ujung saraf sensorik yang terdapat pada puting susu terangsang. Nah, rangsangan akan dikirim ke otak atau hipotalamus yang akan memacu keluarnya hormon prolaktin yang kemudian akan merangsang sel-sel kelenjar payudara untuk memproduksi ASI yang lebih banyak. Nah, di otak itu ada pusat pengaturan hormon yang dimana hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, hormon prolaktin tadi berfungsi untuk merangsang sel-sel payudara bunda untuk memproduksi ASI. Nah, sementara itu hormon oksitosin tadi berfungsi untuk merangsang pengeluaran ASI tadi untuk lebih banyak. Saat bayi menghisap payudara bunda, ia mengirimkan pesan kepada otak bunda, lalu otak memberi sinyal untuk melepaskan hormon prolaktin dan oksitosin sehingga keluarlah ASI dari payudara bunda. Struktur anatomi payudara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur yang dapat Anda lihat dengan mata telanjang, yakni anatomi luar payudara. Sementara bagian yang menyusun payudara terletak di bagian dalam dan disebut anatomi payudara bagian dalam. Nah, struktur anatomi payudara bagian luar yang pertama ada korpus atau badan payudara, di mana bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Yang kedua yaitu ada areola. Areola merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Ada banyak kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Kelenjar sebasea berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu. Bagian areola inilah yang akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. Nah, di bagian dalam areola terdapat saluran-saluran melebar yang disebut sinus lactiferus. Sinus lactiferus ini yang bertugas untuk menyimpan susu dalam payudara ibu selama masa menyusui sampai akhirnya dikeluarkan. Sel yang berperan dalam pergerakan areola selama masa menyusui disebut sel myofitelia, digunakan untuk mendorong keluarnya air susu. Nah, yang ketiga adalah puting susu atau papila. Puting susu dan areola adalah area payudara yang paling gelap. Puting terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat otot polos yang berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Nah, yang kedua ada struktur anatomi payudara bagian dalam. Nah, struktur anatomi payudara bagian dalam yaitu ada jaringan adiposa, di mana sebagian besar payudara wanita terdiri dari jaringan adiposa atau yang biasa disebut sebagai jaringan lemak. Nah, jaringan lemak terdapat bukan hanya di payudara, tetapi di beberapa bagian tubuh lainnya. Pada wanita, jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita satu dengan yang lainnya. Jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Nah, yang kedua ada lobulus, lobus, dan saluran susu. Lobulus merupakan kelenjar susu, salah satu bagian dalam penyusunan korpus atau badan payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil produksi susu. Lobulus yang terkumpul kemudian membentuk lobus. Dalam satu payudara wanita umumnya terdapat 12-20 lobus. Lobus dan lobulus dihubungkan oleh saluran susu yang membawa susu bermuara ke puting susu.
Nah bun, bunda tahu nggak manfaat ASI eksklusif untuk bayi bunda tersebut? Nah yang pertama, satu, mencegah terserangnya penyakit. Karena ASI meningkatkan ketahanan tubuh bayi bunda dan bisa mencegah bayi bunda terserang berbagai penyakit. Nah yang kedua yaitu membantu perkembangan otak dan fisik bayi bunda. Pada saat pemberian ASI secara eksklusif, tentunya di usia 0-6 bulan, seorang bayi tadi tidak boleh dikasih sama sekali mengkonsumsi nutrisi apapun selain ASI. Nah, selama 6 bulan berturut tersebut, ASI yang diberikan pada sang buah hati bunda memberi dampak yang besar pada pertumbuhan otak dan fisik bayi bunda selama kedepannya. Baiklah bunda, berakhir video saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video saya ini membantu para bunda-bunda agar menghasilkan ASI yang banyak dan bisa memberi ASI secara eksklusif. Nah, lebih kurangnya saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.